Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Sudut Cerita bersama aku Nahdlatul Zahra yang akan membahas mengenai dunia seni teater. Di sini aku nggak sendirian, aku akan ditemani oleh narasumber kita yang spesial, yaitu seorang seniman teater berbakat asal Banten yang memiliki jam terbang yang sudah sangat tinggi di panggung teater. Beliau juga merupakan lulusan dari kampus ISI Yogyakarta dan saat ini ia menjadi aktor juga tata artistik di sebuah teater lokal yang bernama Teater Guryang Indonesia. Langsung saja kita sapa, yaitu Mas Ahmad Yusuf Pratama. Halo Mas, apa kabar? Baik, standar. Gimana perjalanan tadi menuju ke sini? Tadi enggak macet sih, karena kita lihat belakangan tadi ya. Tadi dia bilangnya dekat, oh ternyata lumayan sih. Nah, lumayan ya. Oke, Mas Yusuf, aku dengar-dengar nih lagi sibuk ngurus acara teater monolog ya, yang judulnya Regent. Iya. Nah, kayaknya menarik banget buat kita bahas nanti ya, Mas. Jadi kita tahan dulu sebelum kita bahas ke situ. Aku penasaran nih, kepo sama awal perjalanan Mas Yusuf terjun ke dunia teater itu gimana sih ceritanya. Dan dari info yang aku dapat ya, kalau Mas Yusuf ini udah mahir dalam memerankan teater tubuh ataupun teater monolog yang bisa dibilang beda banget dari bentuk teater lainnya. Nah, apa sih yang membuat Mas ini tertarik untuk mendalami itu? Dan juga ada tantangan tersendiri nggak dalam memerankan teater tubuh atau teater monolog itu? Tantangan ya, apa ya? Kalau buat saya sih sebenarnya karena awal pertama kali saya terjun ke teater tuh ikut ke sanggar. Jadi saya pernah ikut sanggar tahun 2010, saya jadi anggota itu di Teater Nol Banten. Nah dari sana akhirnya saya kecemplung tuh. Udah kecemplung sekalian saya kuliah akhirnya di jurusan teater, akhirnya tenggelam saya di teater. Terus kalau dibilang mahir ya nggak mahir-mahir banget ya, maksudnya sama aja, standar aja. Kalau di kesenian juga kan bagaimana kita mandang sebuah karya itu akhirnya relatif, tergantung gimana sudut pandang orang yang nonton kan. Terus awal ketertarikan saya itu sebenarnya karena saya tuh cenderung orang yang apa ya, yang penasaran sama apapun itu, bahkan yang sesederhana kayak daun goyang tuh kenapa sih, terus ini kamera kenapa harus ada 3 kan gitu kan. Akhirnya dari pertanyaan-pertanyaan itu nggak tahu kenapa akhirnya saya diarahkan ke wilayah teater yang dimana akhirnya saya pikir cocok gitu sama apa yang saya inginkan gitu. Karena kalau di teater kan ya, setahu saya akhirnya saya bisa lebih kepo ya, lebih tahu banyak tentang sedetail bagaimana sih cara hidup, kenapa sih, apa sih. Akhirnya itu banyak dipertanyakan di teater. Akhirnya saya ngerasa cocok karena itu kan, justru justru pertanyaan-pertanyaan itu. Biasanya nih kan Mas Niman itu kan pasti punya tokoh atau pengalaman yang bisa jadikan inspirasi buat hidup mereka ya. Nah, kalau Mas Yusuf sendiri ada nggak sih sosok atau pengalaman yang berpengaruh dalam proses berkarya sampai saat ini? Sebenarnya ada banyak ya, tapi kalau kecenderungannya saya tuh ke Samuel Beckett. Jadi dia seorang filsuf, dia seorang sastrawan juga. Dia pemenang Nobel Sastra di tahun 1969 kalau nggak salah. Jadi dia tuh ngebahas tentang absurditas. Gitu. Oke, aku mau tanya dilanjut nih Mas, yang tentang teater tubuh itu biasanya bentuk latihan dari teater tubuh itu ngapain aja Mas? Oke Mas Yusuf, kita lanjut nih. Aku mau tanya tentang teater tubuh yang dimana kan hanya melibatkan aktor, bahasa tubuh dan juga ada hubungannya dengan masyarakat ya. Nah biasanya itu kalau teater tubuh bentuk latihannya itu seperti apa Mas? Teater tubuh tuh dia lebih ke pelatihannya tuh lebih ke
ngepaksa tubuh untuk punya memori gerak yang lebih banyak. Kayak misalkan contoh, kadang orang itu ketika di teater mungkin ya, dia berbicara tentang apa kabar, tapi dirubah jadi sebuah bentuk tubuh itu yang berbicara tentang apa kabar itu seperti apa. Karena kelahiran teater tubuh itu sendiri kan karena dia menolak narasi yang sudah punya makna sendiri ya kan. Akhirnya tubuh itu berbicara sendiri. Akhirnya itu masuk ke pola-pola latihannya juga. Gimana tubuh itu ngerasain banyak hal, akhirnya dia berbicara sendiri. Nah akhirnya tendensinya bukan lagi makna, tapi impresi yang muncul dari tubuh itu apa yang dirasakan sama audiens. Contoh sederhana, saya pernah mentasin teater tubuh judulnya Transcendental of Head Blood. Jadi dia berbicara tentang hal-hal apa aja sih yang bisa dicapai sama darah. Konteksnya waktu itu adalah darah yang keluar dari kepala. Kenapa judulnya jadi head blood? Akhirnya sama sekali nggak ada narasi di sana, nggak ada dialog, nggak ada kata-kata yang muncul. Tapi bagaimana? Iya benar. Nah pola latihan yang muncul akhirnya kalau aku waktu itu adalah aku nyoba ngepres tubuhku untuk tidak tidur selama 2 hari. Akhirnya benar-benar literally nggak merem, nggak tidur, tapi benar-benar memang dipaksakan untuk gimana sih kecakapan tubuh nih kalau dia ada di kondisi yang tidak tidur selama 2 hari, akhirnya dia akan menggerakkan apa gitu. Nah akhirnya itu muncul pure begitu saja ketika pola-pola yang memang nggak lazim sebenarnya. Kayak kadang misal kalau kita mau mengucapkan berat di teater tubuh, kan berarti sederhananya adalah mengangkat segala macam. Nah akhirnya pola-pola latihannya ya kita terus mengangkat sampai akhirnya tubuh itu bisa merefleksikan sendiri bagaimana berat itu sendiri kayak gitu. Oke, kita bahas ke ini ya Mas, monolog Regen yang lagi Mas Yusuf garap nih. Boleh. Yang aku baca monolog Regen ini karya dari Dede Abdul Majid ya. Yang menceritakan tentang seorang pemimpin yang bergulat dengan dilema moral dan juga beban kekuasaannya Mas. Nah kalau boleh tahu peran apa yang Mas Yusuf mainkan di monolog Regen ini? Saya jadi adipatinya. Ya kalau di naskah itu kan sebenarnya Adipati Kartanegara tuh dia udah almarhum ya, udah meninggal. Saya dipercaya untuk jadi aktornya dan memerankan si Adipatinya. Kalau di lain ceritanya tuh sebenarnya si Adipati udah meninggal, jadi akhirnya dia bahkan bangkit lagi untuk klarifikasi segala hal yang udah dipredikatkan sama dia, disangkakan sama dia. Akhirnya dia mencoba melakukan pembelaan, melakukan ya ngomong ulang lah gimana sih seorang pemimpin yang selama 20 tahun memimpin Banten, terus ketika dia meninggal tapi predikat yang dia dapat itu adalah negatif. Akhirnya naskah ini mencoba memberikan tawaran baru terhadap literasi yang misalkan kita cari tentang Adipati itu pasti konotasinya tuh negatif semua. Nah naskah ini mencoba untuk ngasih tawaran baru, bahwa ngasih sudut pandang baru bahwa bagaimana Adipati kalau dilihat dari sisi yang positifnya gitu. Itu sih sederhananya. Kayak memperbaiki nama baik ya Mas. Mengklarifikasi yang sudah terjadi negatif. Terus apa sih yang mendorong Mas Yusuf ini mau memerankan tokoh ini? Pertama karena saya orang teater itu, walaupun mayor saya sebenarnya kan penataan artistik, tapi karena tuntutan tanggung jawab ya, akhirnya ketika saya sarjana seni apalagi teater ditodong untuk satu job apapun itu di wilayah teater, akhirnya saya harus terima. Pertama itu kenapa saya mau jadi aktor. Terus kedua, naskah ini lumayan menarik karena kalau bisa dibilang
dia punya kedekatan juga ternyata sama saya. Kedekatannya tuh di wilayah mana? Di wilayah saya orang Banten juga. Bisa dibilang ini bapak saya gitu, si Adipati itu. Ya. Terus ketika dia ditulis di sejarah, kok bapak saya ditulisnya seperti ini gitu. Akhirnya lebih ke kayak lebih intimnya tuh kayak saya mencoba memperjuangkan nama baik pemimpin saya di era itu. Kayak gitu. Oh iya. Ada bagian tersulit yang Mas temui? Yang tersulit itu pertama di naskah ya. Karena di awal proses saya pertama kali baca naskah itu, naskahnya dia kecenderungannya adalah bentuknya sastra. Jadi agak sulit untuk dimainkan, diplaykan di wilayah monolog. Dan akhirnya ketika dalam proses terjadi kesepakatan pula bahwa naskah ini sebenarnya bukan naskah monolog. Karena ada adegan lainnya di sana, nggak one man play gitu loh, nggak satu orang yang bermain di sana. Kalau kesulitan yang paling ininya tuh, paling ketika aku harus nyari referen bagaimana cara berjalannya Adipati, bagaimana cara dia berbicara, bagaimana psikisnya dia ketika dia ya, dipaksa orang mati nih, ibarat orang mati, terus hidup lagi, dia ngomong, gue tuh gak salah loh, gue tuh begini loh, ya mungkin gue salah, tapi kan ada perbandingan lain. Kenapa ketika gue salah terus malah Belanda, kenapa ketika gue salah terus malah orang lain yang dijadikan hero di Banten gitu. Itu jadi lebih sulitnya tuh ke bagaimana aku masuk ke psikisnya si Adipati sehingga aku ngerasain juga. Soalnya referennya minim, pertama itu, kedua ketika aku ngelakuin observasi ke keluarganya atau ziarah pun ke kuburannya, akhirnya memang nggak ada bentuk visual atau teknis yang bisa aku dapat gitu. Akhirnya benar-benar pure secara imajinatifku aja. Nah kan paling sulit itu tuh, gimana kita ngebayangin jadi kodok kalau nggak ada kodoknya kan gitu ya. Nggak bisa kita loncat, kita nggak bisa kita tahu bahwa kodok itu loncat kalau kodoknya tidak ada gitu. Akhirnya saya coba narik garis dari psikis seorang pemimpinnya saja. Terus seorang pemimpin, orang sosialnya dari sosiologinya dari orang Banten. Akhirnya bagaimana cara orang Banten berpikir. Akhirnya saya narik coba ngambil sedikit icon-icon di sana. Jadi Mas Yusuf sampai observasi ke keluarga almarhum Adipati itu ya Mas? Iya, jelas. Sebenarnya pesan apa sih yang ingin disampaikan lewat monolog Rajin ini untuk para penonton Mas? Untuk para penonton ya, aku sih paling notice di awal tuh jangan terlalu mudah untuk mendiskreditkan satu pertunjukan, karena pertama awalnya mungkin penonton bakal menyangka ini adalah sebuah monolog. Yeah. Karena dari 20 menit awal tuh yang bermain cuma satu orang, one man play. Tapi di adegan-adegan ending akhirnya ada peristiwa baru. Nah akhirnya kecenderungan orang kan ketika nonton teater, apalagi yang paham tentang teater, dia akan lebih cenderung untuk membahas bagaimana teknis, ini teater genre apa sih, ini teater yang masuk ke klasifikasi yang mana, keaktorannya sudah latihan berapa bulan, segala macem. Nah bagiku, aku notice ke penonton, coba jauhkan itu dulu, lebih fokus bagaimana kedalaman ceritanya. Kebanyakan orang ketika nonton satu pertunjukan atau satu performance ya, dia kan akan menitik beratkan untuk keilmuannya seperti apa sih, sehingga esensi dari pertunjukan itu sendiri itu lepas. Bagaimana pesan yang di sana itu lebih penting daripada segala macam teknisnya itu. Boleh cerita sedikit nggak Mas mengenai proses kreatif dari monolog Rajin ini? Misalnya dimulai dari reading naskah, latihan, sampai pada akhirnya naik ke atas panggung. Jadi step awalnya ya pertama standar lah, kita reading naskah, habis itu kita dramatic reading. Setelah dramatic reading kita coba nyari blocking di panggung.
Udah nyari blocking, baru kita fixing per adegan, jadi detailing. Setelah detailing baru run through, habis run through kita gladi, jadi. Kalau ngomongin perjalanan karir ya Mas, teater itu kan pasti udah jadi bagian hidup dari Mas Yusuf. Nah, menurut Mas Yusuf sendiri nih, makna teater dalam kehidupan Mas Yusuf selama ini itu apa? Kalau untuk sekarang, teater itu pekerjaan bagi saya. Jadi, Iya. Jadi kadang ketika kita kuliah di teater pun kan banyak orang tua, teman, dan tetangga ngomong tentang kuliah di jurusan teater, kesenian, itu mau jadi apa? Kata mereka seperti itu, ya kan? Ya mau jadi seniman, dan seniman itu apa? Ya itu sebuah pekerjaan gitu. Perbedaannya apa? Kan yang kebanyakan orang berpikir kan, kita jadi guru, kita masuk pabrik itu adalah sebuah pekerjaan ya. Dan minim orang yang menganggap bahwa seniman itu adalah sebuah pekerjaan gitu. Akhirnya kalau buat saya, nggak mau muluk, saya nggak mau bilang bahwa seniman adalah hidup saya, seniman adalah enggak. Seniman itu pekerjaan buat saya. Oke. Mungkin satu lagi nih Mas, ada pesan atau saran gak nih buat anak-anak muda sekarang yang mungkin ingin mendalami seni teater, tapi terhalang karena beberapa tantangan dan juga stigma lainnya? Apa ya pesannya ya? Kalau di teater kan sebenarnya teater sendiri pun bilang bukan bekerja ya kita di teater itu, tapi play. Jadi kita bermain kalau di teater itu. Jadi teman-teman kalau yang mau apa ya sederhananya mau gabung di teater atau mau jadi seniman teater, kalau saya bisa bilang agak rumit ya pertanyaan yang ini terakhir atau Iya. tetap bergerak dan jangan takut karena teater tuh bukan bekerja sebenarnya, esensinya bukan bekerja, teater itu bermain. Nah saking teater itu bermainnya akhirnya kemanusiaan itu sendiri muncul. Sederhananya lagi, bayangin kita sebagai manusia itu punya problem dengan individu kita atau dengan kehidupan nyata kita. Tapi di teater kita dipaksa untuk bermain menjadi karakter yang lain, yang punya problem lain gitu. Akhirnya kan ada dua tumpukan masalah yang diterima sama satu tubuh. Iya. Kan? Seasik itu teater tuh bilang. Oke, jadi jangan takut untuk mengekspresikan diri ya Mas. Benar, di teater. bisa dibilang begitu. Oke, teman-teman, itu tadi obrolan kita hari ini tentang mengenal dunia teater. Terima kasih untuk Mas Yusuf. Sama-sama. Sharing tentang dunia teater dan juga monolog Rejan. Aku yakin para pendengar di sana terinspirasi dari cerita Mas Yusuf tadi. Oke, sukses terus untuk karya-karyanya Mas Yusuf. Iya. Dan sampai di sini perbincangan kita di episode kali ini. Jangan lupa untuk terus dukung karya seni lokal Indonesia, termasuk tonton teater monolog Rijen yang akan diperankan oleh Mas Yusuf ini. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Audio Jungle.